Alhamdulillahilladzi ja'alal hajja wal udhiyata syi'aran min sya'airil Islam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu li'itsmami akhlaqil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ad-da'i ila daris salam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'd, faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mengawali khutbah dalam kesempatan ini, pertama khatib berwasiat, wabil khusus untuk diri pribadi khatib dan juga untuk jemaah sekalian. Mari kita sama-sama tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sirran wa alaniyatan, baik ketika kita berada dalam sepi maupun ketika dalam keadaan ramai. Mudah-mudahan dengan upaya peningkatan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat menghantarkan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya akan mewarisi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Teristimewa hari ini hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kita berada di dua kemuliaan. Pertama, kita berada di hari yang mulia, hari Jumat Sayyidul Ayyam. Yang kedua, kita berada di 10 pertama di bulan Dzulhijjah, yang merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salasun mutawaliyah, 3 berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa wahidun fardun, dan 1 terpisah, yaitu bulan Rajab. Kita bersyukur saat ini kita berada di awal bulan Dzulhijjah. Bahkan lebih istimewa lagi berada di hari kelima, yang termasuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang memiliki keistimewaan, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam", yakni ayyam al-'ashr. Tidaklah ada hari-hari yang manusia beramal soleh yang nilainya lebih utama, yang nilainya lebih baik dibanding amal-amal soleh,
yang dilaksanakan di hari-hari ini, yaitu 10 hari bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah. Bagaimana dengan jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, jihad fi sabilillah pun tidak mampu menandingi amal-amal soleh yang dikerjakan di hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali kata Rasulullah, ada seorang yang keluar dari rumahnya dengan dirinya dan hartanya, kemudian dia tidak kembali ke rumahnya. Dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia gugur dalam jihad fisabilillah. Itulah pahala yang dapat menandingi amal-amal soleh yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah ini. Karena itu mari khatib mengajak di hari-hari pertama bulan Dzulhijjah ini, mari kita isi dengan berbagai amal soleh. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak beribadah, banyak berzikir, banyak bersedekah, banyak bersilaturahim dan amal-amal soleh lainnya yang mengundang keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah haji di seluruh dunia saat ini pun sedang menunggu puncak haji, yaitu menanti mereka melaksanakan wukuf tanggal 9 Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah haji adalah ibadah yang sangat istimewa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa hanya ibadah hajilah yang diawali dengan lillah, dan juga ada ayat yang ditutup dengan lillah. Kewajiban ibadah haji dalam Al-Qur'anul Karim diawali dengan kalimat lillah, semata-mata karena Allah, yaitu walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dalam ayat yang lain juga ditutup dengan lillah, yaitu wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kalau kita kaji lebih mendalam, kenapa Allah menegaskan lillah dalam 2 ayat ini? Tentunya ini adalah merupakan perhatian kepada mereka yang melaksanakan ibadah haji, bahwa motivasi mereka melaksanakan ibadah haji adalah betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena haji adalah ibadah yang paling demonstratif, ibadah yang massal dan masif serta kolosal. Oleh karena itu rentan niat yang menyimpang dari pelaksanaan ibadah tersebut. Dan juga hadirin ma'asyiral muslimin, ibadah haji adalah ibadah yang istimewa, ibadah yang memerlukan bukan hanya secara mampu, secara finansial, tetapi juga kemampuan fisik, pengorbanan, kesabaran, tawakal dan seterusnya, menjadikan ibadah haji ini sebagai ibadah yang luar biasa, sehingga pahalanya bagi yang mabrur tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Kita doakan jemaah haji yang tahun ini sedang melaksanakan ibadah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dimudahkan dan dilancarkan, khususnya jemaah haji Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya di bulan ini insyaallah kurang lebih 5 hari lagi, tepatnya tanggal 27 Mei 2026, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, kita pun kaum muslimin diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Idul Adha. Kita merayakan hari raya Idul Kurban,
dan kita pun dianjurkan untuk menyembelih ibadah kurban ini. Kenapa kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban bagi yang mampu? Karena hadirin ma'asyiral muslimin, minimal ada 3 hikmah atau 3 manfaat daripada pelaksanaan ibadah kurban. Bagi jemaah hadirin sekalian yang sudah niat, bahkan sudah menitipkan ke panitia pemotongan kurban, alhamdulillah. Dan bagi yang belum, sementara diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berkurban, karena ini adalah sunnah muakkadah yang sangat-sangat ditekankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah atau bukti daripada kita melaksanakan kurban ini? Pertama adalah bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat yang pendek Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh kami telah memberikan engkau wahai Muhammad nikmat yang besar. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkurbanlah. Walaupun ayat ini khitabnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita sebagai umatnya pun merasa, karena kita merasakan nikmat yang begitu banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang tidak mampu kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apapun kenikmatan yang kita rasakan, nikmat sehat, nikmat sejahtera, nikmat zahir, nikmat batin, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Oleh karena itu, bagi yang mampu, sepantasnya lah kita menyisihkan rezeki kita untuk berkurban di hari raya Idul Adha ini. Tentunya hadirin ma'asyiral muslimin, perintah Allah kepada baginda Rasulullah untuk melaksanakan sholat dan berkurban sebagai ungkapan rasa syukur beliau sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mampu untuk mencontohnya. Bagaimana Rasulullah ketika beliau sholat malam sampai kakinya bengkak, ditanya oleh istrinya Sayyidatuna Aisyah, kenapa engkau melaksanakan sholat seperti itu, padahal Allah sudah menjamin engkau, menjamin diampuni dosa baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura, bukankah aku semestinya menjadi hamba yang bersyukur. Demikian pula korban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis di mana beliau dalam melaksanakan haji wada, Hajjatul Islam, haji baginda Rasul yang memang sekali pada tahun 10 Hijriah, beliau menyembelih kurban sebanyak 100 ekor dan beliau sendiri yang menyembelihnya sebanyak 63 ekor sesuai dengan umur beliau wafat, yaitu 63 tahun. 37 bersisanya disembelih oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kita tidak diminta untuk sampai ratusan ekor, tetapi minimal kita dalam satu keluarga bisa 1 ekor, yaitu berkurban kambing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah kita berkorban adalah sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyontoh Nabi Allah Ibrahim, Abul Anbiya, yang mengorbankan anaknya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau demi melaksanakan perintah Allah yang dicintainya harus mengorbankan anaknya yang dinanti-nantikannya setelah puluhan tahun. Beliau selalu berdoa, diabadikan dalam Al-Quran, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berilah aku anak yang salih. Dan ketika doanya dikabul oleh Allah, fabasyarnahu bigulamin halim, kami berikan kabar gembira dengan seorang anak yang sangat santun. Tetapi ketika sudah sampai usia menjelang dewasa, diperintahkan satu-satunya anak tersebut, anak semata wayangnya, untuk disembelih.
luar biasa ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah Ibrahim. Tetapi dengan keimanan dan kecintaan kepada Allah, Nabi Ibrahim mampu mengalahkan cintanya kepada anaknya demi meraih cinta yang tinggi, yaitu cinta kepada Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun inilah ujian. Allah tegaskan, Allah tebus, wa fadainahu bidzibhin azim. Nabi Ismail diganti dengan seekor kambing yang besar. Inilah kita melaksanakan kurban sebagai bukti perintah Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya adalah sunnah muakkadah bagi yang mampu melaksanakannya. Sungguh hadirin ma'asyiral muslimin, keras sekali ancaman bagi orang yang memiliki harta tetapi tidak mau berkurban. Sebagaimana baginda bersabda, man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki keluasan rezeki tapi dia tidak mau berkurban, janganlah dia mendekati tempat ibadah kami. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan yang terakhir, kenapa kita berkurban? Tentunya kita pun mengharapkan pahala dan keridhaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa satu helai bulu terdapat kebaikan, sehelai bulu dari hewan kurban terdapat kebaikan. Bahkan pada hari kiamat nanti, bulu-bulu, tanduknya, kukunya, semuanya akan datang kepada orang yang berkurban menjadi saksi. Tidak ada yang sia-sia dari hewan yang dikurbankan. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha wa asy'ariha. Sungguh hadirin ma'asyiral muslimin, betapa besar fadilah dan pahala orang yang berkurban semata-mata taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu adalah sebagai bentuk solidaritas kita, rasa kepedulian kita kepada masyarakat fakir miskin yang tidak mampu, yang jarang sekali mereka memakan kambing atau memakan daging. Inilah betapa hikmah dari pelaksanaan kurban yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan ini, dan masih banyak lagi fadilah dan hikmah dari ibadah yang dilaksanakan pada Idul Adha dan hari-hari tasyrik di bulan Dzulhijjah ini. Mudah-mudahan khutbah ini menjadi motivasi kita semua untuk senantiasa meningkatkan amal soleh kita, khususnya di awal bulan Dzulhijjah ini. Dilanjutkan juga mudah-mudahan ketika kita mampu untuk berhaji, mari kita niatkan haji. Sebab baginda Rasul bersabda, man malaka zadan tuballighu ila baitillahil haram wa lam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Siapa yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji, mampu finansialnya, mampu fisiknya, kemudian dia tidak melaksanakan haji, kata baginda Rasul, silahkan pilih meninggal secara Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah. Demikian pula kita yang diberikan keluasan rezeki pada bulan ini, pada tahun ini, mari kita berkurban sebagai bentuk ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelapangan rezeki kepada kita, memberikan kemampuan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihamdillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh
Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa haddar wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi فقال عز وجل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين يا قوي يا متين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون